teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Manajemen Keuangan Lembaga Mikro Syariah kelas Perbankan Syariah semester 7B akan mempresentasikan tentang karakteristik lembaga keuangan mikro syariah. Berikut ini adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Vera Elisa Hadianti. Yang kedua Aisyah Nur Fadilah, yang ketiga Rani Dwi Untari, dan yang terakhir Nini Aulia Putri. Berikut adalah penjelasan pertama dari saya, Vera Elisa Hadianti. Saya akan menjelaskan tentang pengertian lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan mikro syariah atau yang sering disebut dengan LKMS adalah bagian dari perbankan syariah di Indonesia. Fungsi utama lembaga ini adalah membantu para pengusaha mikro dalam mengembangkan usahanya. Berdasarkan UU nomor 1 tahun 2013, yang dimaksud dengan LKMS yaitu lembaga keuangan khusus yang memberikan jalan untuk pemberdayaan masyarakat dan pengembangannya. Jasa yang diberikan oleh lembaga ini adalah berupa pembiayaan dan pinjaman kepada pelaku usaha mikro dengan konsep syariah. Di Indonesia ada 3 bentuk lembaga keuangan mikro syariah, yaitu pertama BPRS, kedua Koperasi Syariah, ketiga BMT. Kemudian konsep lembaga keuangan mikro syariah. Konsep yang dijalankan dalam transaksi lembaga keuangan mikro syariah didasarkan kepada prinsip kemitraan sistem bagi hasil dan jual beli. Dan secara konsepsi LKMS adalah suatu lembaga yang di dalamnya mencakup 2 jenis kegiatan sekaligus, yaitu pertama, kegiatan mengumpulkan dana dari berbagai sumber seperti zakat, infak, sedekah, serta lainnya yang dibagikan atau disalurkan kepada yang berhak dalam rangka mengatasi kemiskinan. Yang kedua, kegiatan produktif dalam rangka nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia, yaitu sejarah dan perkembangan lembaga mikro syariah. Yang pertama, sejarah. Salah satu fokus utama lembaga keuangan saat ini adalah bertumpu pada pengembangan lembaga keuangan mikro syariah. Ini juga mendapatkan perhatian cukup signifikan. Mengembangkan LKM syariah ini menjadi salah satu jalan yang efektif untuk mengulang golden period pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada saat itu mengalami kesulitan dalam pendistribusian harta yang terkumpul pada masyarakat. Masyarakat yang sudah sangat sejahtera dengan terpenuhinya berbagai macam kebutuhan seperti sandang, papan, pangan, pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua, perkembangan. Perkembangan lembaga keuangan mikro syariah terutama dalam satu dasawarsa terakhir baik jumlah lembaga atau jumlah nasabah menunjukkan angka yang luar biasa. Hal ini tidak terlepas dari semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat akan manfaat dan pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi melalui lembaga keuangan mikro syariah ini untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Saya Rani Dwi Untari akan menjelaskan mengenai perbedaan lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan mikro syariah. Untuk lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Yang kedua, lembaga keuangan mikro merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediari yang bertujuan tidak hanya semata-mata mencari keuntungan saja, tetapi mempunyai tujuan lain, yakni tujuan sosial, yang kegiatannya lebih bersifat community development. Yang ketiga, lembaga keuangan mikro sebelum beroperasi harus mendapat izin terlebih dahulu dari otoritas jasa keuangan. Bentuk badan hukumnya bisa berbentuk koperasi dan perseroan terbatas. Kemudian yang keempat,
Kegiatan usaha lembaga keuangan mikro bisa meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Yang kelima, lembaga keuangan mikro yang akan beroperasi harus mengajukan permohonan untuk mendapat izin usaha dari OJK semenjak berlakunya UU LKM pada tanggal 8 Januari 2015. Yang terakhir, dalam hal pembinaan, pengaturan, dan pengawasan lembaga keuangan mikro, baik yang berbadan hukum koperasi dan perseroan terbatas dilakukan oleh otoritas jasa keuangan. Terkait dengan pembinaan terhadap lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi, OJK akan melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi. Untuk lembaga keuangan mikro syariah, yang pertama, lembaga keuangan mikro syariah yaitu kegiatan yang dilakukannya dalam bentuk pembiayaan, bukan simpanan. Pembiayaan di sini diartikan sebagai penyediaan dana kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang dijanjikan menurut prinsip syariah. Yang kedua, lembaga keuangan mikro syariah dalam menjalankan usahanya harus merujuk kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Yang ketiga, lembaga keuangan mikro syariah juga wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang bertugas memberi nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus dan mengawasi kegiatan lembaga keuangan mikro syariah sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat, lembaga keuangan mikro syariah dalam menjalankan usahanya berada dalam satu wilayah, desa atau kelurahan, kecamatan atau kabupaten dan kota. Jika lembaga keuangan mikro syariah melakukan kegiatan usaha melebihi dari satu wilayah, kabupaten atau kota, maka ia wajib merubah bentuknya menjadi bank. Selanjutnya yaitu regulasi lembaga mikro syariah. Pengaturan terhadap lembaga keuangan jika menggunakan pendekatan kelembagaan akan menimbulkan berbagai kesenjangan hukum. Artinya, jika pengaturan itu didasarkan pada lembaga mana atau lembaga berbentuk apa yang berwenang melakukan usaha keuangan dan lembaga mana yang dilarang, aturan itu berpotensi menimbulkan ketimpangan. Alternatif cara pengaturan lainnya adalah dengan membuat regulasi yang menggunakan pendekatan fungsi dari lembaga keuangan itu. Jika lembaga keuangan tertentu telah mampu menjalankan fungsinya untuk meraih pasar pada skala tertentu, misal diukur dari jumlah peminjam atau penabung, maka lembaga keuangan itu diklasifikasikan sebagai lembaga keuangan yang memiliki hak, kewajiban, larangan, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang diatur dengan cara pengaturan sesuai dengan tingkat kemampuan dalam menjalankan fungsi